Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama Cimay Aktual. Kali ini sedang berada di Sanggar Teater Musikal Ranya. Dan saya sudah bersama Kak Dona sebagai seniman teater sekaligus pelatih di Sanggar Sanggar. Ranya. Kita tanya-tanya dulu ya ke Kak Dona. Selamat siang Kak Dona. Boleh Siang. perkenalkan dulu Kak Dona kepada pemirsa Cimay Aktual. Halo, nama saya Dona Restiana. Saya tinggal di Cimahi dan saya saat ini melatih teater musikal Ranya, yaitu Sanggar Teater Anak di Cimahi yang baru aja buka Januari kemarin. Kak Dona, keunikan dan karakteristik Sanggaranya sendiri gimana nih Kak? Kalau keunikan Sanggar Teater Musikal Ranya ini, itu anggotanya itu harus anak-anak karena ini teater anak dan baru pertama di Cimahi ada sanggar teater yang khusus untuk anak-anak karena kan sudah ada sanggar-sanggar yang lain itu umum Hmm. pelajar sampai mahasiswa atau yang kerja seperti itu. Tapi kalau teater musikaranya ini mereka khusus untuk anak dan musikal yang kita itu mengacunya kepada Broadway seperti Disney Mm-mm. atau musikalnya seperti itulah. Jadi kalau misalnya secara tradisi kan teater drama musikal itu ada ya Longser juga sudah termasuk drama musikal. Tapi karena kita mengacunya Broadway seperti Disney musikalnya yang seperti itu, jadi ini sangat pertama sekali di Cimahi. Eh, dan kita itu keunikannya dan karakteristik sanggar kita itu ceritanya selalu mengambil cerita daerah Daerah Nusantara. diangkat berarti ya Iya, cerita jadi daerah. ceritanya itu mau kita fiktif bikin Mm, sendiri mm-mm. ataupun cerita yang sudah ada tapi harus mengambil unsur daerah Indonesia seperti itu. Kak Dona, menarik sekali berarti pesertanya anak-anak ya. Iya. Nah, challenge-nya sendiri nih kan untuk menghadapi anak-anak itu agak sedikit mudah, mudah-mudah susah ya, Iya. gampang-gampang susah ya. Jadi tantangannya seperti apa nih menghadapi anak-anak yang karakteristiknya berbeda gitu, terus unik dan apa Macam-macam gitu ya. macam-macam gitu, seperti itu gimana Kak? Tantangannya itu sulit, sangat sulit sebenarnya karena kan mereka anak-anaknya dan ada beberapa yang malu harus selalu didampingi orang Mm-mm. tuanya. Kadang baru materi pertama langsung ada yang lari ke mamahnya gitu. Jadi pendekatan saya secara pribadi ke anak-anak pun harus sangat Ekstra. ekstra. Jadi harus benar-benar sangat mendekati personalnya, harus tahu dia seperti apa. Tidak bisa dipaksakan misalnya yang satu dia udah percaya diri, yang satu masih malu-malu, tidak bisa disamakan Mm-mm. powernya, energinya harus sama. Jadi harus pelan dan karakteristiknya juga pasti beda-beda dan itu sangat challenging buat kita. Apalagi kan teater musikal, otomatis semua unsur teater seperti acting, menari, menyanyi semuanya harus dikuasai oleh anak-anak Mm-mm. dan itu sangat sulit. Mungkin kalau menari mereka sudah terbiasa ya karena sekarang zamannya udah sosmed, Iya, anak-anak udah sering nonton sosmed, TikTok seperti itu. Jadi mereka kalau untuk nari dan nyanyi mereka udah lumayan pede tapi hanya untuk acting acting. itu Nah, itu sulit harus mereka dibangun ya. berekspresi kayak Mm-mm. teater itu kan tetap walaupun mereka masih anak-anak kita harus tetap mengajarkan gimana caranya mendalami karakter Peran. saat sedih, Mm-mm. marah itu mereka Iya. harus benar-benar dikeluarkan secara all out dan itu sih yang benar-benar challengingnya karena mereka anak-anak itu seperti itu. Kak Dona, menarik sekali ya. Ternyata teater ini ada seninya, terus ada apa tarinya, Nari, lagu, 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 acting. acting, semuanya ada. Menarik banget ya. Berarti kalau misalnya pengen ketemu Kak Dona gimana nih? Harus kemana? Harus daftar kemana nih? Oh, kalau untuk ketemu dan Mm-mm. bisa lihat dulu misalnya Mm-mm. untuk Pengen melihat seperti saat apa latihan. latihannya, itu bisa langsung ada di Sekolah Nur Aulia, ada di Sanggar Senam. Jadi bisa langsung aja ke GOR dekat SMP Nur Aulia, ada Sanggar Senamnya. Kita setiap hari latihan hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Nah, untuk Sanggar ini teater musikal ini secara pribadi sebenarnya saya juga Mm-mm. kan seorang ibu ya. Jadi sangat amat menyarankan untuk karena ini tuh bagus untuk perkembangan anak. Kita juga selama latihan itu tidak jauh seperti playgroup sekarang yang sekolah PAUD seperti itu karena kan banyaknya kita bermain sering diselingi oleh games-games yang berhubungan dengan teater dan unsur-unsur di dalamnya. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh sangat amat direkomendasikan untuk pertumbuhan kembang anak untuk mereka yang asalnya malu jadi percaya diri, yang tidak bisa berbicara jadi banyak bicara dan Kosakatanya nambah iya ya. kosakatanya nambah juga bisa mengekspresikan emosi kalau misalnya sekarang Mm-mm. kan banyak banget mental health ya Iya, kayak anak-anak betul. tuh tidak bisa mengeluarkan opininya di terus aja dikerem
tak di dalam hati, sehingga itu sangat mempengaruhi perkembangannya gitu. Nah, di sini kan di teater mereka diajarkan untuk selalu mengeluarkan ekspresi dan emosinya, dan mungkin kami berharap itu tuh bisa sangat membantu untuk perkembangan anak dan orang tuanya juga.